Alhamdulillah sahabat MK, kembali lagi di Cerita Muslimah. Setelah tadi kita membahas bagaimana mencari guru untuk membimbing kita dengan cara meminta kepada Allah agar memberikan guru yang terbaik ya Bun. Bun boleh tahu nggak Bun, untuk menguatkan Hijrah Nisa dan teman-teman yang lain, juga mungkin sahabat MK di rumah, ada nggak Bun cerita yang kira-kira bisa memotivasi kita? Dan inginnya sih di zaman Rasulullah gitu Bun, cerita yang tentang hijrah yang bisa menguatkan kita untuk tetap istiqomah gitu Bun. Iya, ada sahabat Rasulullah Ar-Rujal ya. Iya. Beliau itu ikut Musailamah Al-Kadzab karena tidak kuat dengan tawaran jabatan. Ada seorang muazin penghafal Quran. Dia dekat dengan masjid tapi jatuh cinta kepada wanita non-muslim dan dia ingin sekali menikahinya, tapi kata wanita itu tidak bisa, kamu harus ikut agama saya. Hanya dia ikut, ya Allah, tapi belum sempat menyentuh istrinya, dia keburu meninggal, wafat. Di zaman Nabi Musa, Bal'am bin Baura termasuk ulama yang doanya dikabulkan Allah. Dia wafat murtad karena tidak kuat dengan dunia harta. Kadang kita mudah untuk bisa melakukan berbagai amal ibadah. Iya. Tetapi kita tidak pernah tahu saat kita wafat apakah kita bisa mempertahankan kondisi iman kita. Penghujung hidup kita ya Bun. Jadi yang paling berat adalah saat kita bisa mempertahankan keyakinan kita kepada Allah saat sakaratul maut. Siapapun kita yang dikaruniakan Allah kesadaran, iya, mau berhijrah, mendekat kepada Allah, perbanyaklah bersyukur. Selain mengingat dosa yang menjadi motivasi kita untuk bisa minta ampun kepada Allah. Bersyukur kita bertaubat. Ya, bersyukur kita karena Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa berhijrah dari kondisi lama penuh maksiat kepada kondisi yang baru penuh ketaatan. Bersyukurlah. Tinggal sekarang kalau sudah bisa masuk ke sana, PR berat kita, tantangan terbesar kita dalam hijrah adalah menguasai nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya orang-orang yang bisa berhijrah dengan istiqomah, dia pasti berjuang punya nafsu mutmainnah yang mengajak kepada ketaatan. Itu dari mana? Dari mujahadah, perang melawan nafsunya. Ya, jadi tiap detik kita tuh harus bisa melawan nafsu kita sendiri Bun. Kita lawan. Nah itu yang kalau setan bisik-bisikin, kita lawan dia dengan banyak mengingat Allah, berzikir supaya kita tidak jatuh dalam kehinaan, kemaksiatan. Tapi kalau nafsu di dalam diri ini, kan korban nafsu itu adalah hati, kolbu kita. Hati. Jadi kalau nafsu tidak terkendali, hati berpenyakit. Kalau kita kendalikan nafsu, hati selamat. Kalau berpenyakit dibiarkan, bisa mati. Nanti kalau udah nggak mau ibadah, udah tidak kenal Tuhan, itu sudahlah. Nauzubillah ya. Semoga Allah lindungi kita. Nah, kita harus setiap hari dalam hijrah ini, kita harus kuasai nafsu kita yang mengajak kepada maksiat itu dikuasai. Kita harus kendalikan. Namanya mujahadah, itu perang melawan nafsu kita. Nah, kenapa kita bisa perang menang melawan nafsu kita? Kenapa tuh Bun? Karena takwa, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, dan kita punya tadi cita-cita ingin dicintai Allah, diridhoi Allah, ditolong Allah, bertemu dengan Allah, puncaknya di surganya Allah. Kalau udah punya cita-cita itu yang menjadi kekuatan kita bisa melewati tantangan-tantangan. Masya Allah. Ya, seperti itu sahabat MK. Jadi setelah cerita tadi, ternyata untuk bertahan dalam hijrah kita juga perlu untuk melawan hawa nafsu kita ya Bun ya, sehari-hari. Karena mungkin saja kita nggak banyak ketemu orang lain, kita lebih sering dengan diri kita sendiri. Nah, itu tidak menutup kemungkinan Bun ya, setan untuk berbisik, kita melakukan
seperti hawa nafsu kita. Iya, dalam Seperti kesendirian itu kan makanya Imam Syafi'i itu menyampaikan amalan yang sulit, amalan unggulan yang sulit. 1, bersedekah saat miskin. Bersedekah saat miskin. 2, berani mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Itu tuh Masya Allah, hari gini. 3, warok saat sendirian. Waro itu apa, Bun? Hati-hati. Berhati-hati. Ya, hati-hati itu dari yang haram kita sudah tinggalkan. Subhat kita tinggalkan. Yang boleh, kalau kita takut jatuh dalam dosa, tinggalkan. Masya Allah. Itu udah tingkat tinggi lagi sekali. Adalah kalau nafsu, saya mau ini karena nafsu, tinggalkan. Itu tingkat-tingkatannya gitu. Berarti harus bisa menakar diri sendiri, Bun, ya? Iya. Bahkan ketika misalnya ada makanan, mau langsung makan, tapi kalau warok mungkin lihat dulu ada halalnya atau enggak. Iya. Nah, orang-orang yang hijrah itu kan sampai segitunya memperhatikan supaya dia tetap bisa istiqomah, tidak jatuh dalam dosa. Betul, Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi tantangan terberat kita dalam hijrah adalah nafsu kita sendiri. Kita tiap hari harus kuasai, kendalikan itu. Sebentar lagi kita mau Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi ujian Ramadan. Ketaatan. Ujian ketaatan kepada Allah, perintah dan larangan. Dari sekarang kita harus latihan menyapih nafsu kita yang mengajak kepada maksiat, menyapih. Kalau kita tidak sapi dari sekarang, nanti di bulan Ramadan itu kita akan kaget-kaget, tidak terbiasa. Tapi orang sudah terbiasa untuk bisa kendalikan nafsunya, Ramadan itu semakin menguatkan keyakinannya, keimanannya. Jadi mujahadah dari sekarang, Bun, ya? Ya, sebetulnya mujahadah harusnya. Tiap hari mujahadah gitu. Tiap hari, Bun. Tiada henti. Tiap tarikan nafas. Kenapa? Peluang dosa itu lintasan hati, pandangan mata, pendengaran, lisan. Itu tiap hari loh. Oh, saya WFH di rumah, ya, nggak kemana-mana kok. Tapi handphone yang dia lihat apa, yang dia ketik apa, ya, yang dia baca apa, itu tantangan. Jadi kalau kita benar-benar mau hijrah itu, hijrah maknawi, perjalanan kita menuju Allah, supaya bisa sampai qalbun salim, mengenal Allah, dan kita sampai di akhirat jumpa dengan Allah di surganya. Tidak sekedar masuk surga, tetapi kita bisa menatap wajahnya. Maka kita harus betul-betul bisa menjaga seluruh anggota tubuh ini. Menjaga, karena sungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, ya, Bun. Makanya orang yang hijrahnya berhasil, dia mengenal Allah di dunia, merasakan bersama Allah, maknanya 2. Merasakan bersama Allah, dia yakin Allah tahu segala yang dia lakukan. Segala yang dilakukan, Allah menyaksikan. Ya, kedua, dia yakin Allah menolong dia dalam ketaatan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Yakin Allah menyaksikan dan Allah akan tolong kita, Bun, insya Allah. Untuk tinggalkan kemaksiatan dan untuk taat. Jadi hijrah itu bukan kekuatan diri loh ya. Iya. Kekuatan kita di niat, tetapi kekuatan kita bisa sampai kepada Allah, kekuatannya adalah berserah diri. Karena Allah menolong. Allah menolong kita. Ya. Baik, mungkin Bunda mau simpulkan ya? Boleh, Bunda. Ini sebelum kita akhiri, boleh closing statementnya, Bunda. Pesan dan buat kita nih, para muslimah, dan khususnya sahabat MQ juga saya sendiri, bagaimana supaya hijrahnya bisa istiqomah. Ya. Itu penutup, Bun. Ya, Bunda menganalogikan bahwasanya perjalanan menuju Allah, hijrah, itu seperti kita mendaki gunung. Mendaki gunung, kita punya keinginan sampai kepada puncak. Sehingga kita butuh petanya. Dan kita butuh kekuatan, tekad, cita-cita, kehendak untuk sampai ke puncak gunung itu. Itu perjalanan kita hijrah sampai ke puncak. Sehingga kita harus punya 2 kekuatan. Ilmu, kebenaran, cita-cita, kehendak untuk bisa sampai kepada Allah. Jangan lupa perjalanan itu ada tantangannya. Bisikan setan, hawa nafsu, kesenangan dunia. Dan ada yang mengepungnya, yaitu fitnah, subhat dan syahwat.
Sehingga dalam perjalanan ini kita harus betul-betul terus belajar, kuatkan ilmu kebenaran kita. Kedua, kuatkanlah kehendak kita. Karena kalau sudah punya cita-cita, saya harus sampai ke puncak, walaupun jatuh air mata, bangun lagi, terus lagi bergerak, sampai nanti kita bisa merasakan keindahan di mana kita punya hati yang tenang bersama Allah. Dan puncaknya kita bisa jumpa dengan Allah di surganya nanti tanpa hijab. Itu yang saya bisa sampaikan, yang Bunda bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jazakumullah dan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua, sahabat MQ. Dan semoga ini dapat kita jalankan ya Bun ya, dapat kita aplikasikan bagaimana kita menjalani hijrah ini dengan punya tujuan dan terus kuat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Sahabat MQ, sampai jumpa lagi di cerita muslimah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.